Saudara sekalian, pernahkah saudara ketika melihat kembali ke hidup saudara di belakang dan menemukan peristiwa-peristiwa penting yang berdampak besar dalam hidup saudara? Bagi orang tertentu, peristiwa itu bisa berupa, katakanlah, pergi keluar kota, pindah kota untuk sekolah, atau keluar negeri. Bagi yang lain, peristiwa itu bisa berupa dia jumpa dengan pasangan hidupnya. Atau bagi yang lain, peristiwa itu adalah ketika dia alami panggilan Tuhan. Macam-macam. Ada peristiwa semacam ini yang menyenangkan. Dampaknya positif sekali. Ada juga kadang-kadang yang menyedihkan. Ya. Nah, yang jelas adalah bahwa yang saya maksudkan adalah suatu peristiwa dalam hidup kita, di mana ketika kita alami sebelum dan sesudah peristiwa itu, kita jadi orang yang berbeda. Ya. Nah, saya berharap bahwa saudara-saudara ketika sekian tahun ke depan bisa melihat ke belakang, ke tahun 2020 ini, dari Februari sampai ke bulan Juni, sebagai momen yang demikian, di mana hidup kita itu berubah. Bisa kita bedakan sebelum tahun 2020 dan sesudah tahun 2020. Nah, ini yang saya sering gambarkan sebagai namanya Adulam. Bagi tokoh Alkitab yang namanya Daud, Adulam itu adalah titik penting perubahan dalam hidupnya. Ibarat yang namanya kurva ya, kalau itu tahu kurva ya, turun naik itu. Nah, Adulam itu adalah bagi Daud itu titik di mana dia mulai naik. Ya, hidupnya berubah sesudah itu. Nah, kita baca Alkitab ya. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud pergi dari sana. Oke, jadi karena itu saudara-saudara, itu sebenarnya ketika baca Alkitab adalah penting. Tadi saya katakan sebelumnya saya ajarin konteks. Konteks adalah ayat sebelum dan sesudah. Jadi kalau saudara ingin memahami cerita ini, saudara mesti baca ayat 21. Apa yang terjadi di ayat 21 pada Daud? Yaitu dia itu rupanya kabur dan dikejar oleh mertuanya, Daud. Dan dia putuskan untuk lari ke satu tempat yang dia yakin Daud nggak bisa kejar dia. Saul nggak bisa kejar dia. Yaitu mana? Dia lari ke kota Gad. Nah, saudara perlu tahu kota Gad itu kota apa? Gad itu adalah kampungnya Goliat. Goliat kan dibunuh oleh Daud. Goliat itu kan pahlawannya Filistin. Dibunuh oleh Daud. Nah, sekarang Daud kabur ke situ. Karena dia yakin Saul nggak bisa kejar dia di situ. Ya, itu orang saking desperate-nya ya. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Ini poin penting, ia menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah, di Gad, Daud itu terpaksa pura-pura gila. Nah, pura-pura gila itu menurut saya adalah hal yang paling rendah yang manusia bisa lakukan dalam hidupnya ketika dia kena masalah. Orang gila kan harusnya dipasung. Orang gila itu harusnya dijauhkan dari masyarakat. Orang gila itu dianggap setengah manusia, dipandang hina ya. Kalau orang sampai pura-pura gila, itu orang sudah sangat amat istilah kita desperate. Dia udah nggak ada jalan keluar lain. Maka dia pura-pura gila. Ya. Nah, dari Gad, poin paling dalam hidupnya, poin paling rendah dalam hidupnya, dalam hidup Daud ini, masa paling berat dalam hidupnya, dia akhirnya putuskan tinggalkan Gad, dan kemudian dia pergi masuk lagi ke tanah Israel, dan kemudian dia pergi ke gua Adulam. Nah, Adulam bukan tempat yang nyaman dibandingkan dengan rumah atau istana. Karena Daud sudah alami rumah, sudah alami istana. Ya. Adulam bukan tempat yang ideal. Adulam itu tempat pelarian. Sekalipun demikian, adalah penting Adulam itu. Di tengah-tengah perjalanan hidup yang melelahkan, ya, ada tempat untuk pelintas.
menemukan keteduhan, perlindungan, pemulihan, dan kehidupan. Nah, saya percaya bahwa adulam itu menunjukkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Ya, pertama, adulam adalah tempat pengungsian. Daud ini nggak tahu mesti lari kemana. Ya, dia dikejar-kejar, kabur ke Gad, dan kemudian dalam keadaan frustrasi di sana pura-pura gila. Gambaran orang yang sudah benar-benar buntu, orang yang sudah frustrasi. Nah, menjadi berat sekali karena dia ini kan udah dituangin minyak sama Samuel. Dituangin minyak pada zaman dulu, ya, orang ini diangkat menjadi raja. Tapi ternyata ketika diangkat jadi raja, dinyatakan sebagai raja di hadapan Tuhan, ternyata hidupnya itu dari situ tuh justru turun. Saudara perhatikan ya. Pada saat dimana dia merasa bahwa hidup saya akan tambah naik nih, tiba-tiba turun. Ya, dalam sekali. Nah, dia akhirnya karena sudah bingung, dia ke Adulam. Nah, Adulam ini dekat dengan lembah Elah, tempat dia mengalahkan Goliat. Ya. Nah, katanya bergabunglah orang-orang di sana, begitu dengar dia ada di sana, orang-orang kumpul di sana, pertama-tama anggota keluarganya. Tapi kemudian kata Alkitab, setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Jadi komplitlah di sana itu orang-orang yang bermasalah semua. Ya, orang-orang yang punya masalah ekonomi, orang-orang dalam kesukaran, orang-orang yang sakit hati. Nah, jadi Adulam itu bicara adalah tempat pengungsian, di mana kita tidak tahu mesti kemana. Pada waktu hidup terasa berat sekali, pada waktu tekanan muncul dalam hidup kita. Pada momen di mana luka batin kita melumpuhkan kita. Adulam itu tempat kita berlari. Nah, semua kita perlu tempat yang aman untuk kita bisa singgah sebentar. Ya. Nah, tapi begini saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi, ada permintaan supaya IG Live bisa stay, tayang sampai 24 jam. Itu sudah dilakukan ya. Ini sekarang sudah masuk ke IGTV. Jadi bukan cuma 24 jam, seterusnya itu ada terus. Ya, lebih dari 24 jam ya. Tinggal diklik. Nah, jadi begini saudara sekalian. Adulam itu ada bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya adalah itu menjadi tempat untuk orang saling tukar luka batin. Untuk orang di sana itu ceritakan betapa sakitnya lukanya. Untuk itu bisa menjadi tempat yang penuh dengan racun. Ya. Nah, semula memang kita perlu tempat untuk curhat, untuk buang sampah kita. Tapi kalau orang yang kita jadiin tempat untuk buang sampah itu, ternyata juga penuh sampah dan tidak tahu mengelola sampahnya, kita akan tambah berat keadaan kita, nggak tambah enteng loh. Kalau kita berusaha untuk bisa minta orang buang racun kita, dia sendiri aja keracunan, ya jadi tambah berat. Kenapa? Karena dia akan tukar. Kita akan tukar cerita nih. Saya ceritakan betapa susahnya saya, kemudian kamu ceritakan susahnya kamu. Kita tukar cerita sakit hati. Lama-lama ini saling meracuni. Ya. Tapi tidak hanya saling meracuni. Orang yang terluka cenderung melukai orang. Jadi bukan hanya saling meracuni, tapi saling melukai. Jadi ini tempat kumpulnya orang-orang terluka itu perlu diwaspadai juga. Ya. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, kita mesti pastikan bahwa Adulam tidak hanya tempat pengungsian, tapi nomor 2, itu tempat pemulihan. Nah, karena kalau saja dia cuma tempat pengungsian, kumpul kayak gitu seperti saya katakan tadi itu, ya udah ceritanya semua itu dendam aja di sana itu. Itu kayak orang di penjara gitu ya. Masuk penjara itu maksudnya kan lembaga pemasyarakatan supaya masuk penjara jadi orang baik, keluar itu jadi orang baik. Tapi katanya yang kita dengar adalah orang masuk penjara ilmu kejahatannya malah nambah tuh. Kenapa? Di dalam ketemu lagi sama yang juga sama-sama begitu dan akhirnya saling tukar ilmu, yang ditukar ilmu yang jelek. Ya. Nah, jadi Adulam itu mesti beda. Dia itu mesti menjadi tempat untuk kita dipulihkan dari luka kita ya. Tempat di mana yang dibicarakan bukan lagi tentang luka, tapi tentang kesembuhan. Di mana yang ada di hati kita dan di bibir kita itu bukan lagi pembalasan, tetapi pengampunan dan pembebasan. Ya. Tapi perhatikan, ketiga. Adulam itu mesti menjadi tempat pelatihan. Kalau saja Adulam itu hanya tempat pengungsian dan kemudian tempat pemulihan, dia itu terbatas. Dia hanya buat mereka saja. Nah, 400 orang ini demikian juga. Mereka bisa aja dipulihkan ya,
semua dari luka, tapi mereka bisa berdiam di situ. Dan kemudian udah di situ habis. Nah, jadi Daud itu kemudian melatih 400 orang ini. Dan jadi kalau istilah saya itu 400 barisan sakit hati menjadi barisan yang sakti hatinya, oke? Ya, orang-orang ini menjadi cikal bakal tentaranya yang hebat sekali. Di Adulam kekuatan Daud mulai terorganisir. Ya. Semula kan cerai-berai, kacau balau. Nah di Adulam lah dia kemudian mulai bikin perubahan. Dia mulai melatih barisannya ini. Nah melatih ini bicara tentang disiplin. Melatih ini bicara tentang kerja keras. Melatih ini bicara tentang penundukan diri, tentang salib. Nah, orang-orang ngawur ini kemudian menjadi tentara tersebut. Nah, saudara-saudara perlu perhatikan, karena ini orang-orang yang bermasalah, jadi susah sekali dihandle. Ya. Maksudnya kita nggak diceritain, tapi saya percaya jadi Daud itu nggak gampang. Tapi saya mau tekankan bahwa transformasi ini bisa terjadi karena adanya Daud. Jadi tanpa Daud nggak akan terjadi. Ya. Daudlah yang menjadi mentor mereka semua itu. Ya, saya mau bicara soal mentor pada malam ini karena barusan tadi kira-kira berarti 1 jam yang lalu ya atau 1,5 jam yang lalu ya sekarang sudah ada tayang ulangnya ya, sudah ada bisa dilihat sekarang ya. Masih paling nggak ada 2 yang masih ada 2 ya. Oke. Nah saudara sekalian begini, saya bicara perlunya mentor karena 1,5 jam yang lalu saya diberitahu bahwa Pendeta Ravi Zacharias itu akhirnya kembali ke surga. Nah, saudara-saudara bisa melihat di posting IG saya bahwa beliau itu pengaruhnya besar sekali terhadap hidup saya. Mentor adalah orang yang menginspirasi kita, orang yang menantang kita untuk berubah. Mentor adalah orang yang mengarahkan kita, bisa berikan kepada kita arah dan petunjuk. Bisa menjadi guru kita, mengajar kita. Kadang-kadang, tanpa dia sendiri sadar, dia itu mentor kita. Tanpa kadang-kadang terjadi sesuatu sebutan yang resmi gitu loh, ini mentor saya. Nggak harus begitu. Ya. Nah, sepanjang pelayanan saya punya beberapa mentor. Pendeta saya yang pertama kali, gembala sidang saya, adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mendoakan saya, menyembuhkan saya. Dialah orang yang mendoakan saya, dialah orang yang membaptis saya, mendoakan saya penuh dengan Roh Kudus. Tapi dia sama sekali bukan mentor. Bukan sama sekali. Ya. Dia nggak menjadi contoh sama sekali. Ya. Nah, pendeta saya yang kedua itu adalah mentor saya yang pertama. Ya. Pendeta Daniel Dianto. Ya. Beliau orang yang membukakan kemungkinan dalam pikiran saya. Ya. Tentang suatu model khotbah. Ya, dan seorang yang punya cukup intelektual, ya, punya otak untuk dia bisa menjadi seorang pemimpin baik di tempat kerjanya maupun di gereja. Saya itu sadar beliau adalah mentor saya ketika saya ada di Heidelberg di Jerman. Nah, waktu itu saya presentasi mewakili menceritakan tentang keadaan di Indonesia soal narkoba. Dan kemudian saya ingat sekali ketika saya bawa slide dan lain sebagainya, waktu itu berupa OHP tahun 2000, saya baru sadar betapa miripnya saya dengan beliau ini dari cara saya ganti slide. Karena Pak Daniel itu kalau ngajar itu pakai slide, OHP ya. Saya baru sadar saya mirip sekali sama dengan dia. Oke? Nah, lalu kemudian saya pergi ke Singapura. Dulu saya jualan kayu ya. Dan saya selalu bilang begini, saya ini dari awal ketika saya ke Jogja kuliah gitu ya, saya kemudian ngurusin kayu, ya kerja sama om saya, kerja kayu Kalimantan, ya kemudian terakhir kerja sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya kerja jualan kayu cendana, ya kemudian saya full time ya. Saya full time dan setelah saya full time pun tinggalin itu kayu cendana, tetap aja masih urusan sama kayu, yaitu kayu salib ya. Nah jadi ngurusin kayu salib sekarang saudara sekalian ya. Begini, pada waktu saya ada di Singapura, saya itu kebaktian di satu gereja namanya FCBC, Faith Community Baptist Church. Pendeta namanya Lawrence Kong ya. Nah Pendeta Kong pada waktu itu adalah gereja terbesar di Singapura. 5.000 orang jemaatnya. Ya. Kita kebaktian di
di satu bioskop di daerah Marine Parade Central. Jadi tiap hari Minggu itu saya ada kalau saya ke Singapura, saya kebaktian di situ. Nah, Pendeta Kong, saudara-saudara sekalian, adalah seorang pembicara yang hebat sekali. Ya, saya duduk mendengarin dia khotbah bertahun-tahun. Nah, begini, saya ini nggak sekolah Alkitab. Jadi saya ini nggak tahu namanya homiletika, teknik berkhotbah. Saya cuma tahu ini orang khotbahnya bagus. Jadi suatu hari FCBC itu ulang tahun gereja. Jadi dibikinlah di Kallang Indoor Stadium. Saya ikut di situlah ya. Nah, saya masih ingat sekali pada waktu itu Pendeta Kong lewat depan saya. Ya. Dia lewat depan saya. Gitu. Saya lihat dia lewat dan saya berdoa dalam hati. Ini doa saya. Tuhan Yesus, berikanlah kepada saya apa yang dimiliki oleh orang ini. Give me what he has. Ya. Saya minta dari Tuhan apa yang dia punya. Saya beli kaset khotbahnya. Zaman dulu masih kaset, tahun 90-an. Saya beli kasetnya itu sekitar 50-an, 60 biji. Saya dengerin kaset itu, semuanya saya dengerin satu-satu, saya dengerin. Saya rasa kaset yang sudah menjelang habis ya, maksudnya udah kaset ke-50 sekian. Saya baru sadar, orang ini kalau khotbah ternyata ada polanya, ada ilmunya. Bayangin, saya itu rada slow loh saudara sekalian. Saya perlu dengerin sampai 50 sekian khotbah baru sadar, oh dia ada polanya khotbahnya. Saya agak slow dalam hal itu. Nah, jadi akhirnya saya sadar bahwa dia mulai dengan ilustrasi, dia kasih 3 poin, dia tutup dengan ilustrasi atau dengan puisi. Itu polanya dia. Ya. Oh rupanya begitu, oke. Dan saya belajar sesuatu dari Lawrence Kong. Saya belajar apa? Saya belajar yang namanya ilustrasi. Kekuatan dari sebuah ilustrasi. Itu hamba Tuhan itu ngajarin saya yang satu itu. Ya. Nah, jadi dari waktu itulah saya mulai melihat suatu kemungkinan bahwa khotbah yang pakai otak, oke? Khotbah itu masih pakai otak. Khotbah pakai otak, ya. Tetapi dengan ilustrasi yang menjelaskan, ya. Dan membuat jadi gampang, mendarat. Nah, suatu hari, ternyata saya itu, Pak Daniel itu, bilang begini sama kita. Kita ada penatua kan, 4 orang bersama beliau. Dia bilang, mulai sekarang, sebulan sekali, semua khotbah. Saya nggak suka khotbah. Saya merasa saya nggak bisa khotbah. Saya orang yang depan umum tuh ngomongnya itu gitu, oke? Jadi saya nggak cocok. Tapi karena disuruh, saya taat. Ya demikianlah saya pertama kali itu disuruh khotbah. Ya. Nah, saudara-saudara tahu nggak bahwa saya ketika pertama kali khotbah itu seperti ikan ketemu air. Tiba-tiba saya sadar khotbah saya yang pertama di GPI Pulau Mas itu. Saya sadar pada waktu itu bahwa inilah panggilan hidup saya. Bahwa saya akan khotbah sampai mati. Nah, oke. Nah, saya punya mentor yang pertama, oke? Insinyur Daniel Dianto. Saya punya mentor yang kedua, Pendeta Amos Jairatnam. Nah, dia mengajarkan saya hal yang beda lagi. Dia ngajar saya dimensi roh yang kuat sekali. Dia mengajar saya kemungkinan untuk seseorang itu bisa masuk ke dalam dimensi roh. Dan di situ kemudian menerima berbagai informasi dari Roh Kudus. Dia membuat saya belajar untuk mempekakan diri dengan pimpinan Roh Kudus dengan suara roh. Kemudian dari situ, kalau saudara lihat posting saya di Instagram saya, saudara akan melihat di situ juga kemudian ada Dr. Josh Anadorai. Seseorang yang kalau khotbah, ya saudara-saudara cukup sebelum maju ke mimbar, kasih dia 1 ayat saja. Sembarang ambil aja, kasih dia, nah ayatnya hari ini. Kasih dia. Dia ambil, dan dia akan khotbah. 1 jam. Itu George Anadorai. George Anadorai mengajar saya akan yang namanya ketajaman berpikir. Brilian orang itu. Setiap minggu
setiap minggu ya. George itu baca buku, menurut dia, sekitar 800 halaman. 800 halaman. Segini ya. Itu seminggu. Dia baca buku itu. Oke. Nah, jadi sekarang saya ketemu dengan seorang yang punya otak yang sangat brilian. Lalu kemudian George pergi ke Pulau Patmos. Di Patmos dia tinggal 4 bulan. Selama 4 bulan dia cuma baca kitab Wahyu. Setelah itu dia datang ke Jakarta. Saya diberi Tuhan momen yang luar biasa untuk saya ini bisa terus jadi penerjemahnya, ya, gonta-ganti ya, saya dengan yang lain, tapi saya jadi penerjemahnya. Oke, saya belajar kitab Wahyu dari orang ini. Nah, lalu kemudian saya mau cerita tentang yang meninggal barusan, ya, Ravi Zacharias. Saya ketemu beliau tahun 2000 di Singapura, dan saya melihat sesuatu yang beda lagi. Apa yang beda? Saya melihat seseorang yang sedemikian tajamnya pemikirannya bisa debat di muka umum. Seseorang yang punya pengetahuan sedemikian rupa, otaknya di sini semua itu, ya, penuh dengan informasi yang biasa dia pakai. Saya melihat di situ suatu dimensi khotbah level yang sangat amat tinggi sekali. Seseorang yang khotbahnya dengan bahasa yang dia sudah banyak makan korban penterjemah. Penterjemahnya nggak kuat di tengah jalan, minta turun dari mimbar. Kenapa nggak kuat? Mental nggak kuat. Nah, saya di situ melihat seseorang yang demikian tajamnya pemikirannya, ya, dari segi filsafat. Tetapi saya juga melihat seseorang yang punya kemampuan luar biasa untuk mendaratkan konsep-konsep yang sulit untuk dibikin jadi bisa dimengerti. Dan untuk itu dia pakai ilustrasi. Jadi saya sekarang temukan lagi kekuatan ilustrasi. Nah, jadi saya mengumpulkan khotbah-khotbahnya Rafi. Dan saya dengar. Kenapa saya baru dengar? Saya cerita begini. Jadi ceritanya Rafi itu kita undang ke Jakarta, Mei 2002. Nah, jadi saya mesti promo. Saya diminta oleh panitia untuk setiap Rabu saya pergi ke radio RPK. Nah, di RPK itu tugas saya adalah tiap Rabu itu jam 7 malam, saya tuh muterin kaset khotbahnya Ravi Zacharias. Terus saya mesti kasih pengantar di awal, terus setelah selesai saya mesti kasih ini ringkasannya. Jadi maksud saya saudara tahu ya, saya mesti dengerin khotbahnya loh. Kalau nggak saya gimana ngeringkas ya, gimana komennya. Jadi demikianlah selama setengah tahun itu saya mendengarkan 26 khotbahnya. Saya dapat 36 kaset khotbah, CD. Oke, jam dulu masih CD. Jadi saya dengarkan itu semua, dan kemudian ketika beliau datang, saya kan diminta jadi penterjemah. Saya sama sekali nggak percaya diri, saya ragu sekali. Saudara tahu ketika saya muncul di Hilton, tahun 2002 itu, bulan Mei itu, ketika saya injak masuk ke ballroomnya Hilton, waktu itu yang hadir pengusaha semua. Hanya pengusaha Kristen, yang diundang hanya pengusaha. Ya. Nah ketika saya jalan di karpetnya itu, saya heran loh, kenapa karpetnya Hotel Hilton tuh kok tebal banget ya? Ternyata bukan tebal, kaki saya gemeteran. Itu aja penyebabnya. Kok karpetnya tebal, jalannya jadi agak nggak enak. Ternyata kaki gemeteran. Ya. Jadi saya naik ke mimbar dalam keadaan gemetar. Nah, begini. Saya ini tahu saya kurang. Saya ini tahu saya ini nggak menang lah ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya minta sama Ravi Zacharias, bisa nggak begini? Bisa nggak sebelum Anda khotbah ke saya dulu deh, kasih tahu saya ayatnya apa, ilustrasinya apa. Kadang-kadang juga dia seperti Lawrence Kong, suka pakai puisi. Gimana menerjemahkan puisi? Nah, jadi demikianlah saya itu minta tolong. Jadi kalau saudara perhatikan di Instagram saya itu ada foto saya lagi berdua. Makan pagi. Berdua duduk itu, di situ itu, ya, di Hotel Areduta itu. Nah, jadi dia khotbah dia nanti malam. Dia khotbahin ke saya, dia kasih tahu sama saya, ini ceritanya, ini ilustrasinya, ini ayatnya, ini puisinya. Nah, kemudian dia memberitahu kepada saya jalan pikirannya dia. Kenapa dari sini bisa ke sini? Oke? Nah, itu ilmu sekolah kitab yang paling hebat yang saya pernah dapat. Ya. Selalu dengerin khotbah dia 36 khotbah.
Setelah kemudian duduk sama dia, dan itu berlangsung setiap kali kalau saya diminta menerjemahkan Ravi Zacharias, saya bilang saya cuma minta satu saja. Pagi hari saya akan datang dan dengerin dia khotbahkan khotbah pada malam itu. Kami ada di, saya belajar sesuatu lagi dari orang ini. Okay. Saya jemput dia di bandara. Pertama kali dia ke Indonesia. Saya jemput di bandara, pertanyaan dia yang pertama adalah begini. Sukirno, panitia uang cukup nggak? Kalau nggak cukup, tolong kasih tahu ya. Nanti saya bantuin deh. Ini bayangin loh. Pembicaranya itu dia mengatakan, tolong kalau panitianya duitnya kurang, tolong saya mau bantuin. Pembicara seperti itu, demikian saudara sekalian. Terus dia cerita, saya ini datang ke sini naik first class ya, karena saya baru operasi, dia bilang. Tapi panitia bayar ke saya nggak usah first class, bayarnya ekonomi aja. Ya, temenmu gimana? Saya tanya. Oh, itu nggak usah, itu biar saya yang bayar aja, kantor bayarin aja. Ya, kan kamu ngundang saya. Nah, jadi bayangkan ya, saya ingat soalnya beberapa sebelumnya itu ada pembicara Amerika juga, ya, yang datang sama pasangannya. Dan dia minta tiketnya harus first class. Bisnis saja nggak mau, harus first class. Dan hotel dia minta mesti yang kelas tertentu, penthouse. Yang satu ini beda sekali. Yang satu ini nanya dulu, panitia gimana? Ya, saya mah nggak usah dipikirin saya, dia bilang ya. Maksud dia tuh gini loh, dia nggak dapat PK pun nggak apa-apa. Itu hebat. Oke, lalu kami ke Bali. Bali habis tsunami, saya ingat waktu itu, karena topiknya adalah Where is God during the tsunami. Saya masuk ke kamarnya, biasalah dengerin lagi lah khotbah dia. Ya. Terus kemudian saya mau keluar. Saya masih ingat itu, hotelnya itu hotel apa itu di Nusa Dua itu. Lupa lagi. Ya. Oke, begini. Saya mau keluar, dia panggil saya. Sukirno, dia bilang. Sini, saya deketin dia. Tolong doain saya ya. Saya bilang, oh, yeah, of course, yeah, okay, I was pray for you. Saya bilang, saya selalu doain kamu. Ya. Bukan, tolong doain saya sekarang. Karena saya punya tenggorokan nih, nggak enak nih, kering nih, nanti malam bisa problem loh. Hotel Conrad. Hotel Conrad, betul. Hotel Conrad. Oke, Conrad. Jadi dia bilang, tolong doain saya sekarang. Supaya saya punya ini, kerongkongan ini Tuhan sembuhkan dan saya bisa khotbah malam ini. Suruh tahu nggak saya jawabnya apa? Saya bilang, you are the one who should pray for me. Not me praying for you. Harusnya Anda ini yang doain saya dong. Jangan saya doain Anda. Saya nggak mau. Dia bilang, no. Please, pray for me now. Jadi bayangin ya, Ravi Zacharias itu adalah salah satu pembicara paling pintar sedunia. Paling tajam sedunia, paling top sedunia. Dan dia bilang sama saya, tolong doain saya sekarang. Jadi di kamar hotel itu, saya tumpang tangan ke dia. Dan saya berdoa supaya Tuhan menjamah dia. Dan Tuhan itu menyembuhkan dia sehingga dia punya kerongkongan itu, tenggorokan itu, Tuhan bisa pakai untuk malam itu. Ya. Kemudian saya balik ke kamar saya. Saya nggak berani nanya, dia sembuh apa enggak. Oke. Saya khawatirin kalau dia nggak sembuh lagi, nanti saya yang mesti khotbah gantiin dia. Anyway, malam itu luar biasa ya. Kira-kira barangkali 4.000 orang lebih hadir ya. Waktu kita pakai gereja di Lembah Pujian. Itu Ravi. Inilah orang yang mengubahkan pola pikir saya. Nah, tapi ingat loh saudara sekalian, begini loh. Dia tuh nggak langsung ngajarin saya gitu loh. Itu adalah karena saya nyerap dari dia. Saudara paham ya? Saudara-saudara itu bisa belajar banyak dari orang, sekalipun orangnya nggak tahu dia lagi bagi ilmu. Caranya adalah saudara serap ilmunya. Jadi saya ini baca bukunya Ravi, pokoknya saya ada bukunya Ravi, saya ambil aja. Nah, saya terus ngomong sama saudara, bukunya Ravi itu jangan baca yang bahasa Indonesia. Kenapa? Saya rasa penerjemahnya pun barangkali juga kesian loh, mencari kata yang tepat itu, sulit sekali. Jadi menurut saya itu nggak bisa diterjemahin begitu, itu mesti diparaphrase. Ya. Nah, bertahun-tahun saya menjadi penterjemahnya dia, sampai terakhir kita adakan di indoor, bukan indoor stadium, itu tenis indoor. Pada itu saya bilang sama Ibu Veronica Kolondam, saya bilang, Ver, saya sudah tua, ya.
Saya nggak kayak awal tahun 2000. Saya sudah nggak seperti dulu. Saya punya kemampuan untuk mengingat itu sudah tambah turun. Saya punya mental, keberanian udah berkurang. Dulu saya menggebu-gebu. Sekarang saya tambah ini, tambah tambah berat ya. Nah, kalau saudara baca Inggrisnya itu, seperti kata Ibu Maya itu, capek buka kamus terus. Sudah nggak dah. Nah anyway, saudara sekalian, saya menyerap dari orang ini. Okay? Itu mentor saya yang keempat. Jadi kalau saudara tahu, saya hari ini sangat amat kehilangan sekali mendengar dia panggil Tuhan. Ini orang yang mempengaruhi saya selama puluhan tahun. Ya. Dari tahun 2002 sampai 2020. 18 tahun. Orang ini saya anggap sebagai guru saya dan mentor saya. Ya. Sekalipun dia enggak secara resmi atau apa ngomong enggak. Okay. Dia orang yang sangat amat rendah hati, itu yang menurut saya beda dengan yang lain. Karakternya luar biasa sekali. Ya, dia nggak cari duit, dia malah bagi duit. Dia adalah seseorang yang nggak pelit ilmu, dia akan bagi ilmu, nanya apa aja dia akan jawab. Ya, saya ingat anak-anak saya. Jadi saya baca bukunya Raffi, Who Made God? Siapa yang bikin Tuhan? Siapa menciptakan Allah? Jadi yang baca itu akhirnya juga anak saya itu, si Isaac. Isaac suka baca. Ya, Isaac baca, Who Made God? Lagi baca datang adiknya yang nggak suka baca. Oke, adiknya bilang gini, So Isaac, who made God? Ya. Jadi Isaac bilang gini, Tuhan itu nggak ada yang bikin lah. Ya. Adiknya tetap penasaran. Adiknya baru umur kira-kira 7-8 tahun. Nggak, who made God? Nggak ada, Tuhan tuh nggak ada yang bikin ya. Nobody made God, okay? God is not a creature. Tetap aja nggak puas. Akhirnya saya bawa ketemu Raffi. Saya bilang sama Nathan, sekarang kamu nanya sama dia, oke? Okay? So, who made God? Ya. Pokoknya jawabannya susah deh, oke? Okay? Berhasil lah dijawab kemudian. Ya. Jadi dia akan menjawab pertanyaan dari anak kecil sekalipun, umur 10 tahun. Ya. Dia akan jawab pertanyaan dengan kerendahan hati yang luar biasa. Bukan manusia yang sempurna, manusia yang ada kelemahan, tapi dia adalah mentor yang luar biasa buat saya. Oke, yang terakhir. Mentor saya, yang terakhir, mulai kira-kira tahun 2000 awal, adalah David Pawson. Ya. Nah, saudara nggak pernah dengar nama David Pawson. Tapi David Pawson menurut saya adalah pendeta dengan jumlah kaset paling laku seluruh dunia. Ya. Oke, who made God? Jawabannya begini Bu Mega. Jawabannya adalah nobody made God. Oke. Allah itu adalah satu pribadi yang ada dari diri sendiri. Dia tidak memerlukan orang menciptakan dia. Jadi tidak ada orang yang bikin Allah. Nobody made God. Ya, karena Allah itu eksistensinya, keberadaannya tidak memerlukan dari luar. Tidak memerlukan dia tidak memerlukan sesuatu di luar dia untuk jadi ada gitu loh. Kalau kita manusia kan perlu ada sesuatu dari luar kita yang bikin kita. Jadi kita jadi ada. Allah itu nggak perlu kayak gitu. Dia sudah ada sendiri. Tanpa perlu ada yang mencipta. Itu kira-kira jawabannya seperti itulah. Oke? Ya. Nah. Oke, ya. Causa prima. The first cause. Ya. Nah. David Pawson adalah pendeta dengan jumlah kaset paling laku di dunia. Kasetnya David Pawson terjual tuh sampai beratus-ratus juta. Ya. Oh, Alfa Omega ya. Oke. Agak bingung juga sih. Masih bingung kali ya. Allah itu tidak memerlukan unsur di luar dia untuk jadi ada. Jadi dia nggak perlu pencipta. Itu aja kira-kira gitu. Jadi who made God adalah pertanyaan yang salah. Kenapa? Because nobody made God. Ya, Tuhan itu nggak perlu diciptakan. Jadi tanya siapa pencipta Tuhan? Tuhan nggak perlu pencipta. Oke, dia ada tanpa perlu pencipta. Nah, kembali David Pawson, saudara sekalian. Saya punya kaset khotbahnya David Pawson. Angkanya barangkali 700-800. Karena di komputer saya itu jumlahnya itu sudah ribuan, tapi kadang-kadang 4142. Nah, begini saudara sekalian. David Pawson itu bagusnya apa? Saya kasih tahu. David Pawson ini orang Metodis, pindah ke gereja Baptis, lulusan sekolah Alkitab Cambridge, pendeta di Angkatan Udara Inggris zaman Perang Dunia Kedua, bukan Perusahaan Suez, ya,
Terusan zaman-zaman itulah ya. Oke. Ya. Nah, kemudian dia alami kepenuhan Roh Kudus sendirian tanpa didoain orang. Jadi dia punya kombinasi teologi yang sangat dalam sekali, tapi juga pengalaman roh yang sangat bagus sekali. Dan David Pawson adalah seorang guru. Saya dengerin kaset khotbahnya David Pawson setiap malam selama puluhan tahun. Puluhan tahun ya, puluhan tahun. Saya tidak bisa tidur tanpa dengerin khotbahnya. Dan saya selalu ambil khotbahnya yang lama-lama. Karena David Pawson khotbahnya yang lama-lama itu membosankannya, bukan main. Dia khotbah kitab Yeremia, saudara sekalian. Ya, dengerinnya itu ketiduran semua. Itu obat tidur yang bagus sekali itu. Anyway, saudara sekalian, David Pawson itu mengubahkan saya punya cara pandang mengenai namanya keteraturan. Saudara-saudara, kalau mau belajar dari David Pawson, ya, Unlocking the Bible, videonya itu bisa didapat di YouTube. Saudara ke YouTube, ketik begini. Ketik namanya ya, David Pawson, ya, David Pawson. Ketik David Pawson bahasa Indonesia, ya. Di situ saudara bisa belajar banyak sekali. Kalau mau khotbahnya gratis, itu hebatnya. Nggak usah bayar. Pergi ke davidpawson.org. davidpawson.org. Semua khotbah dia bisa diambil gratis. Dan orang tua itu sekarang umurnya 90 tahun. Hidup sederhana sekali. Hidup dari pensiunan. Padahal jemaatnya dulu gereja baptis paling besar se-Inggris. Jemaatnya itu dulu ada satu penyanyi namanya Cliff Richard. Orang ini hidup dengan sangat sederhana sekali di masa tuanya. Ya, sekarang masih tetap khotbah umur 90 tahun. Ya. Ini chartnya ya. Unlocking the Bible. When Jesus returns. Ya, itu dia. Ini pandangan beliau tentang akhir zaman. Ya. Ini komentar tentang kitab Wahyu. Okay. Jadi, semua yang saya dapat itu adalah hasil saya belajar dari orang lain. Ya. Saya tuh nggak terlalu pinter-pinter amat untuk bisa belajar sendiri. Oke, saudara-saudara bisa lihat di belakang saya. Buku, saudara sekalian. Kamar saya itu ya penuh dengan rak buku lah ya. Tapi saudara sekalian begini, saya banyak sekali belajar karena saya merasa saya ini kurang. Ya. Saya ini kurang, jadi karena saya perlu belajar. Dan saya perlu belajar dari orang lain, saya perlu belajar dari pendeta lain, saya dengerin khotbah orang lain, dan mencoba belajar. Banyak orang dipakai Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita bisa belajar banyak sekali. Nah, jadi karena itu, saudara terkasih, saya anjurkan saudara-saudara untuk menemukan mentor. Untuk menemukan orang-orang yang bisa saudara-saudara mengatakan, kayaknya dia punya pengajaran bagus, ya, karakternya juga baik, saya mau belajar dari dia. Nah, zaman sekarang itu gampang. Saudara bisa jadikan orang itu mentor saudara, tanpa saudara perlu ketemu sama dia. Saya nggak pernah ketemu David Pawson. Dia waktu dia datang, saya lupa dia datang. Jadi datang saya nggak ketemu dia. Saya ke Inggris, saya pengen ketemu sama beliau. Saya sampai di Inggris, saya dikasih tahu, ternyata dia lagi kena stroke. Nggak bisa ketemu sama dia lagi. Ya, nah, jadi belum sempat ketemu. Nggak pernah ketemu, tapi dialah guru saya. Yang sangat mempengaruhi pola pikir saya dari soal sistematika. Nggak pernah ketemu. Oke. Mentor saya dari Indonesia tadi saya sebut itu adalah Insinyur Daniel Dianto. Ya, itu pendeta saya dulu, gembala sidang saya dulu. Ya. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang saudara bisa jadikan mentor tanpa perlu ketemu, maksud saya. Ya. Saudara belajar saja dari orangnya, dari bukunya, dari YouTube-nya, dari kaset khotbahnya, dan kemudian tapi intinya begini, ya, intinya begini. Intinya adalah saudara-saudara mesti cukup tekun ya. Maksud saya jangan cuma dengerin 1, 2. Untuk jadikan seorang mentor kita adalah kita itu mesti tekun.
dengerin sampai dapatin polanya. Kalau dia punya buku, ya baca bukunya. Ya. Kalau dia punya kaset khotbah, dengerin kasetnya. Terus saudara-saudara, jadi kalau saudara-saudara ikutin terus, lama-lama tuh gini saudara sekalian, pada satu titik, itu kita akan dapat sesuatu. Itu kayak saya seperti belajar bahasa Inggris. Saya dulu tuh kuliah bahasa Inggris. Saya kasih tahu saudara-saudara begini ceritanya, oke? Saya punya guru yang paling pintar waktu sekolah Inggris dulu, satunya itu adalah orang Kuwait. Oke, orang Kuwait. Nah, orang Kuwait ini ngajar, dan kemudian, saya dulu murid kesayangannya, oke? Murid kesayangannya, karena menurut dia, saya ini punya mengembangkan satu sense bahasa Inggris. Ya. Nah, saya kasih tahu apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, begini. Pada waktu orang belajar bahasa Inggris, kalau dia belajar, pada satu titik, dia tiba-tiba punya kepekaan bahasa Inggris yang dia susah jelasin dari mana. Okay? Tiba-tiba baca kalimat, udah tahu aja ini kalimat salah. Tapi dia masih belum tahu salahnya di mana. Pokoknya ini kalimat aneh deh, ada yang nggak beres. Nah, itu namanya peka bahasa. Oke? Nah, itu adalah ketika kita bertekun di situ. Nah, ketika saudara bertekun dalam khotbahnya seorang atau bukunya seorang, atau saudara tekun di situ pada satu titik, satu momen, saudara akan menemukan bahwa orang ini punya pola. Orang ini punya pola. Nah, pola itu sendiri kalau tanya sama orangnya dia nggak tahu. Tapi saudara-saudara yang belajar dari orang itu bisa menemukan satu titik polanya itu ketemu. Nah pas saudara-saudara itu ketemu pola itu, maka saudara-saudara tiba-tiba bisa ngeklik gitu. Itu saya ketemu pada waktu saya di Lawrence Kong itu. Ya, di situ saya klik ketemu. Okay. Pada waktu David Pawson, setelah sekian lama dengerin khotbah dia, tiba pada satu titik, saya menemukan kekuatan orang ini yang punya photographic memory luar biasa. Pada Raffi, ya, itu agak sulit. Ya. Karena dia punya pola pikir yang menurut saya levelnya rada tinggi. Okay. Nah, tapi maksud saya saudara sekalian begini, adalah penting untuk kita semua ini, itu jangan, apa namanya ya, jangan malas belajar, ya. Saya saja masih belajar. Jangan malu belajar, ya. Saya masih belajar, saya masih perlu perbaiki diri saya. Saya baca banyak sekali, ya. Saya paksakan diri saya membaca. Setiap malam tidur sampai pagi di kuping saya nempel, ya. Itu khotbah, ya. Jadi saya berusaha untuk lakukan itu. Saya tidur dengan khotbah sampai pagi. Ya. Sampai saya nggak tahu lagi khotbahnya apa. Ya. Itu cara orang belajar. Jadi kasih diri. Ya. Well, thank you saudara sekalian. Ya, ini sungguh satu hari yang berat buat saya. Saya kehilangan Raffi. Okay. Ya. Kehilangan seseorang yang menurut saya jadi panutan saya. Seorang yang bisa menjadi contoh buat saya. Ya. Nah, karena saya bergaul dengan dia, saya tahu karakternya dia, saya tahu dalamnya dia seperti apa. Ya, saya makan sama dia, saya kemudian jadi penterjemah dia. Beda dengan David Pawson yang saya nggak pernah ketemu, level pengenalannya beda. Ya. Nah, anyway, saudara-saudara sekalian, terima kasih Lydia, ya, untuk ucapannya. Anyway, saudara-saudara sekalian, sekarang kita mesti berdoa, ya.